Saat ini memang banyak saham dalam kondisi undervalue. Tapi walaupun sekarang Anda punya cash, saya sarankan jangan buru-buru beli saham. Paling tidak kita tunggu sampai rilis kinerja laporan keuangan kuartal 2 2026. Kenapa? Yuk kita bahas. Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan nih teman-teman subscribe dulu channel ini ya, terutama bagi teman-teman yang baru mampir di channel YouTube The Investor ini. Karena di channel YouTube ini kita akan bahas seputar mengenai investasi saham jangka panjang. Dan bagi teman-teman yang mungkin juga baru bergabung dengan channel The Investor ini, silahkan untuk download dulu ebook kami ya, karena kami sudah merilis ebook yang berisi tentang insight investasi jangka panjang ya. Jadi ada guideline-nya ya. Maksudnya ada guidance-nya ya, guidance untuk investasi saham jangka panjang dengan benar, dan di situ ada 3 saham undervalue, contoh 3 saham undervalue. Nah, ebook tersebut bisa teman-teman download secara free, gratis ya. Linknya di bawah ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Kenapa harus menunggu sampai rilis kinerja kuartal 2 2026? Karena sepanjang semester 1 tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang negatif atau katalis-katalis yang negatif membuat market kita jatuh. Dan ini bisa ada hubungannya ya, atau bisa mengakibatkan kepada fundamental dari suatu emiten. Nah, ini saya rangkumkan pada Anda ya, kejadian apa saja yang terjadi sepanjang semester 1 tahun ini. Nah, kita mulai dulu dari pergerakan IHSG dari awal tahun 2026 sampai saat video ini diambil ya, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, di mana secara year to date IHSG sudah minus 31% ya. Jadi penurunannya cukup tajam. Kalau IHSG minus 31% ya pasti portofolio kita akan ikut turun ya, dan saham-saham kita kemungkinan besar posisinya nyangkut. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan lihat kira-kira ada sentimen apa saja yang membuat ya market jatuh, dan apakah ini berimbas kepada fundamental kita, fundamental dari emiten yang kita miliki atau tidak. Nah, ini saya rangkumkan beberapa kejadiannya. Yang pertama, penurunan yang terjadi kira-kira di awal Februari atau akhir Januari, yaitu pengumuman dari MSCI untuk membekukan review saham-saham di Indonesia, dan itu langsung membuat market kita jatuh. Ini juga terkait dengan free float dan juga keterbukaan atau transparansi ya, dan itu sudah membuat market kita jatuh. Kemungkinan kemudian tidak berlangsung lama, pada akhirnya di akhir bulan Februari atau di awal Maret IHSG kembali jatuh, dan waktu itu ada 2 sentimen ya, yaitu yang pertama Moody's dan Fitch outlook negatif ya. Jadi lembaga rating dari luar negeri membuat rating bahwa outlook ekonomi kita negatif, dan ini membuat market kita juga jatuh. Plus saat itu dimulainya perang Amerika Serikat versus Iran, dan ini membuat harga minyak tinggi, dan ini juga membuat market kita jatuh makin dalam lagi. Kemudian kejadian di bulan Mei ya, ini ada bertumpuk-tumpuk kejadian ya di bulan Mei-nya, di mana di bulan Mei lah rupiah kita rapuh, sempat menembus level 18.000 rupiah per 1 dolar Amerika ya. Jadi penurunan mata uang rupiah kita sangat signifikan itu terjadi pada bulan Mei kemarin. Kemudian ada warning dari MSCI ya. Jadi MSCI sudah dia dia melakukan warning kembali ya. Jadi tidak terjadi atau tidak jadi bahwa ekonomi kita turun ke frontier market, tidak, tapi stay di emerging market, tetapi masih melakukan review sampai bulan November nanti. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya, di mana dalam waktu kurang dari 1 bulan ya, BI rate naik cukup agresif ya. Jadi di bulan Mei dan juga bulan Juni, totalnya sekitar 2 bulan ya, BI rate naik sampai 100 basis point. Ini kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan di bulan Juni sendiri BI rate itu naik sampai 2 kali. Tidak berhenti sampai di situ. Pada bulan Juli ini juga masih ada lagi-lagi katalis negatif ya,
S&P dan DJI ini juga ikut-ikutan me-warning saham kita ya. Jadi mereka juga mulai ikut-ikutan. Kemudian Amerika Serikat dan Iran yang tadinya sudah mulai damai ya, sudah mulai melakukan kesepakatan akhirnya kembali memanas ya dan membuat harga minyak kembali naik. Dari sekian kejadian yang terjadi selama semester 1 2026 ini, menurut saya ada 3 hal yang ini bisa mempengaruhi kondisi fundamental dari suatu emiten. Yang pertama adalah kenaikan harga energi, yang kedua adalah kenaikan kurs dolar terhadap rupiah, dan yang ketiga adalah kenaikan suku bunga. Nah, jadi ketika nanti rilis kinerja ya atau rilis laporan keuangan kuartal 2, ada 3 hal tersebut yang perlu kita cek. Pertama adalah beban bahan bakar terhadap penjualan atau beban bahan bakar terhadap total COGS ya atau total HPP. Nah, di situ kita perlu cek lagi apakah beban bahan bakar itu menjadi mayoritas dari COGS suatu emiten. Kalau itu menjadi mayoritas, maka siap-siap itu akan menggerus laba bersih ke depan nanti. Yang kedua adalah exposure mata uang dolar terhadap rupiah. Nah, ini terkait dengan bahan baku maupun penjualan. Jadi apakah penjualan dari emiten tersebut mayoritas ekspor atau mayoritas lokal? Yang kedua, apakah bahan baku dari emiten tersebut mayoritas berasal dari impor atau mayoritas berasal dari lokal? Nah, ini perlu kita ketahui. Ya, kalau terjadi misalkan bahan baku ada di dalam negeri kemudian penjualannya ada di ekspor, maka dengan adanya kenaikan kurs dolar akan diuntungkan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan bahan bakunya adalah dari impor sedangkan penjualannya adalah di lokal, maka itu akan menjadi kerugian. Lalu kemudian yang ketiga ini terkait dengan hutang berbunga, ya terutama hutang bank atau penerbitan obligasi. Karena kita tadi sudah melihat ya bahwa dalam 2 bulan terakhir Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara agresif, naik 100 basis point ya. Biasanya rata-rata setiap kali RDG ya atau rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia biasanya naik atau turun itu cuma 25 basis point atau 0,25%. Nah, ini langsung 100 basis point atau 1%. Maka ketika nanti suatu emiten misalkan hutang banknya setiap tahun atau setiap kuartal itu selalu naik, akan ada beban keuangan yang dimana beban keuangan nanti bisa menggerus laba bersih. Nah, nanti teman-teman perlu cek berapa sih beban atau exposure ya, beban keuangan terhadap penjualan dan beban keuangan terhadap laba bersih. Kalau misalkan terlalu besar, maka dengan adanya kenaikan suku bunga, maka itu bisa membuat perusahaan rugi. Jadi nanti yang kita lihat setelah rilis laporan keuangan kuartal 2 adalah pertama, hutangnya naik atau justru berkurang. Yang kedua, mayoritas hutangnya dalam bentuk obligasi atau pinjaman bank. Nah, ini juga terkait dengan suku bunga yang floating atau fix. Dan yang ketiga adalah beban keuangan dibandingkan dengan laba bersih maupun penjualan. Ini saya berikan contoh ya mengenai laporan-laporan keuangan yang teman-teman bisa cek nantinya. Nah, ini contoh ya salah satu emiten yang saya miliki yang dimana kalau kita lihat penjualan dalam kuartal 1 2026 sebesar 250 miliar untuk posisi Maret ya. Kemudian teman-teman bisa lihat ekspornya kira-kira 80%. Jadi dari 250 miliar rupiah 207 miliarnya ekspor, sisanya lokal. Artinya kalau emiten seperti ini pasti akan diuntungkan dengan naiknya kurs dolar. Kemudian ada satu lagi nih, ya ini emiten yang berbeda, kemudian kita akan melihat tentang biaya keuangan. Nah, per posisi Maret 2026, emiten ini membukukan biaya keuangan 312 miliar rupiah. Ya, yang dimana otomatis kalau kita cek lebih dalam lagi di sisi liabilitas ini hutangnya naik. Jadi kuartal 1 2026 dibandingkan kuartal 2 2025 biaya keuangannya naik ya dari 268 miliar rupiah menjadi 312 miliar rupiah. Ya. Ini kuartal 1 2026 padahal tadi di bulan Mei dan Juni suku bunga naik. Jadi kalau nanti hutangnya naik, maka ke depan akan menggerus laba bersih. Nah, laba bersihnya sendiri posisi Maret 2026 ini 317 miliar ya. Naik sangat tipis dibandingkan posisi kuartal 1 2025 yang sebesar 316 miliar. Jadi bayangkan
biaya keuangan itu hampir sama dengan laba bersih. Jadi kalau biaya keuangannya nanti naik cukup signifikan, sedangkan revenue-nya tidak naik, maka akan sangat menggerus laba bersih yang bisa memprediksi ya, bisa kita prediksi ke depan laba bersihnya justru makin turun. Nah, teman-teman bisa join di dalam komunitas kami melalui program Value Investing Mastery, di mana di situ nanti teman-teman akan belajar bagaimana caranya untuk investasi saham jangka panjang dengan benar. Selain program mengenai pembelajaran investasi dengan cara analisa fundamental, saya juga melakukan open portfolio. Jadi saya pun akan membuka portofolio saya, saham apa saja yang saya beli, beserta nominal-nominalnya ya, tidak saya sembunyikan. Kemudian tanggal 17 Juli besok hari Jumat, saya akan mengadakan webinar dan ini secara free, gratis ya, tentang guidance-nya. Bagaimana sih kita memilih perusahaan-perusahaan yang berfundamental baik untuk tujuan investasi jangka panjang ya. Sekaligus teman-teman nanti bisa bertanya mengenai program Value Investing Master lebih detail lagi ya. Webinar tersebut free, sekali lagi free ya, cuman terbatas, jadi jangan sampai kelewat tanggal 17 Juli besok. Daftar sekarang juga ya, linknya di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.